Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya membahas tentang hukum menunaikan zakat fitrah dengan menggunakan uang, tidak dengan beras. Apakah praktek pembayaran dengan uang tersebut sudah memenuhi syariat atau belum? Muslimin muslimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan dan diceritakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan dalam penunaian zakat fitrah dengan 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. 1 sok itu bila ditakar dengan kilo sekitar 2,7 kg. Kalau ditakar dengan literan sekitar 3,5 liter. Hadis tersebut secara terang menjelaskan tentang tata cara atau teknis pembayaran zakat fitrah. Hanya 2 pilihan yang disampaikan oleh Rasulullah, yakni dengan kurma dan dengan gandum. Nah, nas atau teks secara terang dari Rasulullah itu digali secara kiasnya. Maka menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, karena Rasulullah hanya menyebutkan kurma dan gandum, diteliti substansi dari hadis itu adalah zakat fitrah bisa dibayarkan dengan makanan pokok, kemudian berbentuk biji-bijian, kemudian tahan lama. Maka dari itu untuk wilayah di Indonesia, versi madhab Syafi'iyah, madhab Imam Malik, kemudian mayoritas Hanabilah, itu menyebutkan zakat fitrah hanya bisa dibayarkan dengan beras. Nah, ternyata pada era sekarang semakin kesini dan kesini, pembayaran zakat fitrah dengan beras itu kurang efektif bagi masyarakat. Sebab masyarakat saat sekarang dalam pola makannya tidak hanya butuh dengan beras, mereka bisa membutuhkan minyak goreng, bumbu-bumbu atau lauk dan sebagainya. Apakah bisa dibayarkan dengan uang? Kalau melihat teksnya secara terang, maka 3 madhab utama, yakni madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, Hanabilah, menyatakan tidak bisa ditawar. Zakat fitrah hanya cukup dibayarkan dengan beras. Kalau ingin membantu sesama supaya bisa membeli lauk pauk ataupun minyak goreng atau yang lain, maka bersedekahlah dengan uang. Jangan mencampur aduk dan merubah teknis pembayaran zakat fitrah. Ada pendapat dari madhab Hanabilah, yakni yang disampaikan oleh Syekh Al-Mardawi, atau dalam madhab Syafi'iyah disampaikan oleh Imam Bukhari, bahwa karena melihat realita bahwasanya kebutuhan secara umum itu sangat perlu untuk difasilitasi dengan uang, maka zakat fitrah bisa dibayarkan dengan uang. Karena al-hajah al-amah tunazzalu manzilatad darurah. Kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat umum itu posisinya sama dengan darurat. Sedangkan kondisi darurat tubihul mahdurat, bisa meringankan hukum dari yang tidak boleh menjadi boleh. Oleh karena itu, di dalam keterangan kitab Umdatul Qari juz 9 halaman 8 ataupun Al-Insaf lil Mardawi, di sana Imam Bukhari dari madhab Syafi'iyah membolehkan zakat fitrah dengan uang. Kemudian di kitab Al-Insaf lil Mardawi dikisahkan bahwa Imam Ibnu Taimiyah punya dokumentasi yang secara pengakuan Ibnu Taimiyah bahwasanya
Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang hukum zakat fitrah dengan uang, ternyata jawaban beliau membolehkan. Nah, inilah yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal menghukumi bahwa zakat fitrah dengan uang diperbolehkan jika memang dirasa paling efektif dan paling mengena bagi kebutuhan masyarakat secara umum. Nah, karena diperbolehkannya membayar zakat fitrah dengan uang, diposisikan sebagai gantinya beras, maka uang dari zakat fitrah itu jangan dimanfaatkan untuk yang lain selain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, hanya untuk kebutuhan dapur. Bila dibelanjakan untuk keperluan di luar dapur, maka telah melukai prosedur zakat fitrah. Kesimpulannya, para muslimin muslimah sekalian, yang terbaik zakat fitrah adalah dengan beras. Namun, bila ingin membayar zakat fitrah dengan uang diperbolehkan menurut satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang disetujui atau yang dikopi oleh Ibnu Taimiyah, Imam Mardawi, dan Imam Bukhari dari madhab Syafi'iyah. Sehingga pendapat yang disampaikan oleh Syekh Khalil Bangkalan kemungkinan besar searah dengan pendapat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.